Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andari Indah Lestari dari kelas 4D PGSD NPM 5019153. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang argumentasi kurikulum 2013 yang relevan dengan kondisi sekolah yang ada di sekitar kita dan berikan pendapat tentang bagaimana kurikulum yang ideal untuk diterapkan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang argumentasi kurikulum 2013 yang relevan dengan kondisi sekolah yang ada di sekitar kita. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atau Kabalitbang Kemendikbud Totok Supriyatno menuturkan, semangat dari konsep merdeka belajar justru berawal dari kurikulum 2013. Bahwa kemampuan anak tidak hanya dinilai dari prestasi akademik, tapi juga sikap dan keterampilan. Dalam kurikulum 2013, guru didorong agar menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Kurikulum tersebut menuntut guru untuk melakukan proses belajar dua arah di kelas. Melibatkan siswa untuk aktif, guru mengamati, bertanya, mengumpulkan, dan mengelola informasi, melakukan eksperimen, juga mengomunikasikannya. Dari situ, guru dapat menilai 3 aspek sekaligus, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan pendekatan saintifik, siswa diajak untuk bernalar, mengaitkan konsep teori dengan fenomena di lingkungan sekitar, sehingga siswa tidak bermalas belajar untuk mengerti karena dikaitkan dengan bukti-bukti fenomena yang nyata. Selanjutnya, bagaimana pendapat saya tentang kurikulum yang ideal untuk diterapkan? Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, haruslah memiliki produk kurikulum yang cocok dalam pengembangan proses belajar mengajar. Jika hal ini tidak berjalan sesuai dengan karakteristik kebutuhan proses belajar mengajar, maka tujuan untuk peningkatan suatu pendidikan akan mengalami kegagalan. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peran kurikulum dalam pendidikan dan dalam perkembangan pendidikan peserta didik, maka pengembangan kurikulum tidak bisa dikerjakan asal jadi. Perancangan program pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diorientasikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang akan terjadi. Oleh karena itu, diharapkan kurikulum sekarang harus dirancang oleh guru bersama masyarakat pemakai. Untuk bisa merancang kurikulum yang baik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seorang guru sangatlah memiliki peranan yang amat sentral. Oleh karena itu, kompetensi manajemen pengembangan kurikulum perlu dimiliki oleh setiap guru di samping kompetensi teori belajar. Saat ini, pemerintah sebagai penanggung jawab utama bidang pendidikan sering mengeluarkan kebijakan pergantian kurikulum. Bahkan belakangan ini terjadi 2 kali penggantian kurikulum, yakni dari KBK menjadi KTSP yang notabene sama saja. Dunia pendidikan dibutuhkan dengan berbagai kegiatan ilmiah, pelatihan-pelatihan, dan lain sebagainya. Dalam rangka sosialisasi kurikulum. Namun kegiatan ini tidak membawa pencerahan bagi guru, sebaliknya justru membawa frustasi karena membingungkan. Model berbagai kegiatan ilmiah selama ini hanya mendengarkan dan berceramah tanpa action plan yang serius sehingga dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh guru setelah sampai di sekolah.
Bahkan, mungkin si penceramah itu hanya mampu secara teoretik tapi miskin implementasi dan pengalaman. Sehingga action plan yang dilakukan hanya untuk menghabiskan waktu kegiatan. Model kegiatan semacam ini tidak pernah dievaluasi, yaitu semacam penagihan dalam bentuk implementasi dari peserta kegiatan. Sebaliknya, guru yang mengikuti kegiatan ilmiah tanpa membelakangi dirinya dengan tema kegiatan yang akan diikuti, sehingga dalam kegiatan mereka asyik mencatat apa yang diucapkan oleh pembicara. Padahal seharusnya penyelenggara kegiatan jauh-jauh hari mestinya dapat menginformasikan segala sesuatu yang menjadi persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini tidak pernah dilakukan. Nah, itulah dia video yang dapat saya paparkan pada pertemuan kali ini. Apabila terjadi kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.